Halo, perkenalkan, nama saya Tegar Purnama. Dalam video virtual reality ini, saya akan memberikan informasi seputar mata pelajaran geografi pokok bahasan pola dan bentuk objek geografi fisik. Pada dasarnya, pola dan bentuk objek geografi fisik, jika dilihat berdasarkan bentang alam, bentuk-bentuk objek geografi di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Dalam 4 bagian bentuk objek geografi tadi, terdapat 3 unsur pola di dalamnya, yakni pola iklim, pola aliran sungai, pola dan bentuk tanah dan tingkat kesuburannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan berikut. Ini adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah yang bentuknya datar, bergelombang, dan berbukit-bukit. Daerah ini biasanya memiliki tanah yang subur dan suhu udara yang sejuk. Oleh karena itu, dataran tinggi ini cocok untuk daerah perkebunan seperti perkebunan teh, sayur-sayuran, dan bunga-bungaan. Dari sisi iklim dan cuaca, dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan, karena memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Pola aliran sungai di dataran tinggi lebih dikenal dengan pola aliran paralel atau sejajar. Sifatnya memanjang dengan kemiringan lereng yang curam. Ini adalah pegunungan. Daerah pegunungan merupakan daerah yang terdiri atas bukit-bukit dan rangkaian gunung-gunung. Di permukaan bumi ini terdapat 2 sistem pegunungan lipatan muda, yaitu sirkum Mediteran dan sirkum Pasifik. Untuk masalah iklim, di daerah pegunungan udaranya sejuk dan hujan sering turun. Hujan terjadi karena awan yang naik ke lereng pegunungan mengalami kondensasi sehingga turun hujan. Tanah pegunungan atau biasa disebut dengan tanah litosol. Tanah ini lama mengalami perkembangan tanah akibat pengaruh iklim yang lemah, letusan vulkan, atau topografi yang terlalu miring dan bergelombang. Tanah ini harus diusahakan agar dipercepat pembentukan tanahnya, antara lain dengan penghutanan atau tindakan lain untuk mempercepat proses pelapukan. Pola aliran sungai di pegunungan lebih dikenal dengan pola aliran trellis, dicirikan dengan percabangan anak-anak sungai pada sungai utama yang membentuk sudut siku-siku. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Suhu udara di dataran rendah, khususnya untuk wilayah Indonesia, berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat. Karena suhu di dataran rendah cukup nyaman,
karena tidak terlalu dingin seperti di dataran tinggi dan tidak terlalu panas seperti di pesisir. Berdasarkan kontur dan juga permukaan tanahnya, dataran rendah dengan lokasi yang berada di bawah 200 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuat kontur dan permukaan tanah pada dataran rendah merupakan lokasi dengan kontur tanah yang rata dan juga datar, sehingga cocok untuk dijadikan lahan pemukiman penduduk secara besar-besaran. Untuk pola aliran sungai di dataran rendah, biasa dikenal dengan pola aliran yang tidak teratur atau pola dendritik. Sifatnya, anak sungai bermuara ke induk sungai dengan sudut yang tumpul. Iklim di daerah pantai berpengaruh oleh kondisi angin. Angin yang berpengaruh terhadap daerah pantai adalah angin laut yang lembab. Iklim di daerah pantai memiliki curah hujan yang rata-rata tinggi, sehingga suhu tahunan dan harian yang hampir sama, sifatnya banyak menimbulkan hujan. Tanah di pantai tidak memiliki kandungan air dan mineral karena teksturnya yang sangat lemah. Tanah pasir akan sangat mudah ditemukan di daerah berpasir di Indonesia. Sama halnya dengan dataran rendah, pola aliran sungai di pantai adalah pola aliran yang tidak teratur, di mana anak sungai bermuara ke induk sungai dengan sudut yang tumpul. Nah, seperti itu gambaran dari pola dan bentuk objek geografi fisik jika dilihat berdasarkan bentang alam. Bagaimana? Sudah cukup jelas bukan? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga membantu adik-adik semua. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menutupnya dengan kutipan salah satu dari tokoh dunia terkenal pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Beliau pernah berkata, "Tetaplah lapar, tetaplah bodoh. So, don't stop and still learning."